Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP 1 lembar. Nah, RPP 1 lembar adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus. RPP merupakan pengembangan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Intinya, RPP 1 lembar ini adalah RPP yang dulunya berlembar-lembar dapat diringkas menjadi satu lembar saja dengan memilah komponen RPP inti. Adapun komponen lain dapat dilampirkan atau ditiadakan karena bisa saja telah tersirat dalam RPP 1 lembar ini. Menurut Surat Edaran Kemendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, menjelaskan bahwa RPP cukup satu lembar saja atau satu halaman, akan tetapi bukan berarti tidak boleh lebih dari satu lembar. Jadi komponen inti harus termuat dalam RPP 1 lembar ini. RPP yang dulunya terdiri dari 13 komponen, sekarang diringkas menjadi 3 komponen, yaitu komponen yang harus ada, komponen menentukan tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan asesmen pembelajaran atau penilaian. Komponen lainnya itu hanya sebagai pelengkap. Penyederhanaan komponen RPP memiliki 3 prinsip utama, yaitu efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Efisien mempunyai arti bahwa RPP dilakukan dengan tepat dan tidak memakan banyak waktu dan tenaga. Efektif berarti menulis RPP dengan maksud untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berorientasi pada peserta didik mempunyai makna bahwa penulisan RPP dilakukan dengan pertimbangan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan peserta didik kelas. Nah, yang terakhir yaitu tentang cara membuat RPP 1 lembar. Ada 3 tahapan untuk menyusun RPP 1 lembar. Yang pertama, mempersiapkan bahan pembelajarannya. Yang kedua, menyusun kerangka RPP. Yang ketiga, mengisi kerangka RPP. Baik, selanjutnya yaitu tentang RPP yang kami rancang dari kelompok 5 dan 6, yaitu tentang pendidikan agama Islam di kelas 10 semester 2, tentang materi pokoknya yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Tujuan dari pembelajarannya yaitu 1. Memahami makna kejujuran sebagai cermin kepribadian. 2. Memahami pembagian sifat jujur sebagai cermin kepribadian. Yang ketiga, memahami bukti kejujuran sebagai cermin kepribadian. Yang keempat, memahami dalil yang terkait dengan berbuat jujur sebagai cermin kepribadian. Yang komponen yang kedua yaitu tentang kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pun terbagi 3. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan sendiri ada 4, yaitu pertama, pembelajaran dimulai dengan guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. Yang kedua, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu menyapa peserta didik. Yang keempat, menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang kegiatan inti. Yang pertama, mengamati. Siswa membaca dan mencermati teks yang menyajikan materi tentang makna berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai cermin kepribadian. Yang kedua, menanya. Siswa menunjukkan pertanyaan tentang makna berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dan dampak yang ditimbulkan karena tidak berperilaku jujur. Yang selanjutnya, yang ketiga, mengeksplorasi. Siswa membuat skema kriteria tentang cara berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu mengasosiasi. Siswa membuat skema tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari adalah ajaran pokok agama Islam sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 8 dan hadis terkait. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Siswa diminta mendemonstrasikan surat Al-Maidah ayat 8 dan hadis terkait sesuai dengan kaidah tajwid dan makharajul huruf serta isi kandungan dalil yang berhubungan dengan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Ini masih tentang pembagian komponen yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran. Yang terakhirnya itu yaitu kegiatan penutup. Itu pun terdiri dari 5 pembagian. Yang pertama, guru melakukan post test terhadap pemahaman peserta didik selama proses pembelajaran.
Yang kedua, guru bersama-sama peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Yang keempat, guru memberikan tugas mandiri kepada peserta didik berkaitan dengan materi yang akan dipelajari pertemuan berikutnya. Yang kelima, guru bersama-sama peserta didik menutup pembelajaran dengan doa. Baik, masuk dalam komponen yang terakhir, yaitu komponen yang ketiga dari RPP 1 lembar, yaitu penilaian. Kategorisasi yang diberikan oleh guru untuk setiap peserta didik berdasarkan respon yang diberikan untuk setiap pertanyaan hanya bersifat sementara, karena penilaian sikap yang sesungguhnya adalah hasil akumulasi dari sikap yang diperlihatkan oleh peserta didik selama dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan isi dari RPP 1 lembar yang terakhirnya itu adalah tanda tangan kepala sekolah dan guru kelas tersebut, yaitu kelas 10. Baik, itulah penjelasan tentang RPP dari kelompok kami. Baik, bismillah. Materi selanjutnya yaitu tentang problem based learning. Problem based learning atau PBL merupakan pembelajaran yang berbasis masalah, atau dengan kata lain model pembelajaran yang mengutamakan penyelesaian masalah umum yang lazimnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran dengan pendekatan problem based learning, siswa diharapkan terlibat dalam proses penelitian yang mengharuskannya untuk melakukan identifikasi permasalahan, mengumpulkan data, dan menggunakan data tersebut untuk pemecahan masalah. Tentu sekarang timbul pertanyaan, mengapa peserta didik harus melakukan proses pembelajaran yang berbasis masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari? Karena pada proses pembelajaran ini, peserta didik langsung mempelajari bagaimana caranya menghadapi berbagai kesenjangan harapan yang akan selalu mereka temui dalam hidup atau masalah tadi. Saat hal tersebut terjadi, karakter atau sikap dan daya nalar mereka akan teruji dan terlatih dalam sekali tepuk. Nah, ini artinya dengan model pembelajaran problem based learning, output yang diharapkan siswa mampu untuk memecahkan masalah kehidupannya secara individu tanpa perlu melibatkan orang lain. Adapun sintaks atau langkah-langkah pembelajaran pada model pembelajaran problem based learning yaitu 1. Mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, di sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan sarana atau logistik yang dibutuhkan. Selanjutnya, guru memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah nyata yang dipilih. Kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah, di sini pendidik atau guru membantu peserta didik untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Di sini guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Di sini siswa dituntut untuk menjadi pendidik yang aktif. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pendidik membantu siswa untuk berbagi tugas dan merencanakan atau menyiapkan karya yang sesuai sebagai hasil pemecahan masalah dalam bentuk laporan. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang dilakukan. Nah, selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran problem based learning. Nah, kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran problem based learning. Sebab segala hal apapun di dunia ini tentunya akan hadir dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Tak luput dari kesempurnaan tersebut, model pembelajaran problem based learning juga memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Yang pertama yaitu tentang kelebihan dari model pembelajaran problem based learning, yaitu 1. Mendorong siswa untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah pada dunia nyata.
Kedua, membangun pengetahuan siswa melalui aktivitas belajar. 3. Mempelajari materi yang sesuai dengan permasalahan. 4. Terjadi aktivitas ilmiah melalui kerja kelompok pada siswa. 5. Kemampuan komunikasi akan terbentuk melalui kegiatan diskusi dan presentasi hasil pekerjaan. 6. Melalui kerja kelompok, siswa yang mengalami kesulitan secara individual dapat diatasi. Nah, selanjutnya kekurangan dari model pembelajaran problem based learning, yaitu 1. Siswa yang terbiasa mendapatkan informasi yang diperoleh dari guru sebagai narasumber utama akan merasa kurang nyaman dengan cara belajar sendiri dalam pemecahan masalah. 2. Jika siswa tidak mempunyai rasa kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba dan memecahkan masalahnya. Yang ketiga, tanpa adanya pemahaman siswa terhadap mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Selanjutnya, materi project based learning. Model pembelajaran project based learning merupakan model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, yang menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk akhir. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Adapun tujuan dari project based learning adalah sebagai berikut. 1. Melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. 2. Mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. 3. Meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil nyata. 4. Mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. 5. Memiliki sikap kolaboratif peserta didik. Selanjutnya, adapun langkah-langkah pembelajaran project based learning, yaitu 1. Membuka pembelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Topik yang diambil hendaklah sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Yang kedua, merencanakan proyek. Merencanakan proyek dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Ketiga, menyusun jadwal aktivitas. Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Biarkan peserta didik mencoba menggali sesuatu yang baru. Akan tetapi, guru juga harus tetap mengingatkan apabila aktivitas peserta didik melenceng dari tujuan proyek. Proyek yang dilakukan oleh peserta didik adalah proyek yang membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya, sehingga guru meminta peserta didik untuk menyelesaikan proyeknya secara berkelompok di luar jam sekolah. Ketika pembelajaran dilakukan saat jam sekolah, peserta didik tinggal mempresentasikan hasil proyeknya di kelas. Yang keempat, mengawasi jalannya proyek. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan sebagai mentor bagi aktivitas peserta didik. Guru mengajarkan kepada peserta didik bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok. Setiap peserta didik dapat memilih perannya masing-masing dengan tidak mengesampingkan kepentingan kelompok.
5. Penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian produk dilakukan saat masing-masing kelompok mempresentasikan produknya di depan kelompok lain secara bergantian. 6. Evaluasi. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Aldi Kurniawan. Saya akan menjelaskan materi mengenai cara penilaian psikomotor dan afektif dalam pembelajaran PAI SMA, SMK, dan MA. Sebelum masuk ke pembahasan, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu penilaian psikomotor dan afektif. Penilaian psikomotor adalah penilaian untuk menggali potensi keterampilan atau penampilan seseorang dalam mengaplikasikan bidang keilmuannya. Sedangkan penilaian psikomotor dalam pembelajaran PAI untuk SMA dijelaskan sebagai berikut. Mata pelajaran PAI di sekolah umum, SMA atau SMK mencakup 5 aspek, yaitu Al-Quran Hadis, aspek keimanan, aspek akhlak, aspek fikih ibadah, dan aspek tarikh sejarah Islam. Sedangkan dalam mata pelajaran PAI di MA atau Madrasah Aliyah, masing-masing aspek tersebut menjadi bidang studi yang berdiri sendiri, yaitu bidang studi Al-Quran Hadis, akidah akhlak, fikih ibadah, dan sejarah Islam tarikh. Apabila dicermati, tidak semua aspek-aspek tersebut memuat kemampuan atau hasil belajar psikomotor. Dalam aspek psikomotor, kemampuan yang diukur adalah keterampilan dalam bertindak seorang individu. Yang paling banyak memuat hasil belajar psikomotor adalah aspek fikih atau ibadah, serta sebagian kecil ada pada aspek akhlak dan Al-Quran Hadis. Namun tema yang kita bahas sekarang ini adalah mengenai materi mempertahankan kejujuran sebagai cerminan kepribadian, yaitu dari aspek akhlak. Jadi, cara aspek penilaian psikomotorik bisa dilakukan seorang guru melalui penilaian sejauh mana siswa menanamkan atau mengamalkan sikap jujurnya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun lingkungannya, serta terkait mata pelajaran yang didalaminya sekarang ini, yaitu aspek akhlak. Selanjutnya yaitu mengenai penilaian afektif. Penilaian afektif adalah penilaian yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Penilaian afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang tersebut telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap mapel PAI, kedisiplinannya dalam mengikuti mapel PAI di sekolah, dan motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran agama Islam yang diterimanya, penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru pendidikan agama Islam, dan sebagainya. Dan seperti tema yang dibahas sekarang ini, yaitu mengenai perilaku jujur, yaitunya bagaimana siswa memberikan sikap cerminan diri mengenai kejujuran itu sendiri. Ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif, karena dalam ranah afektif kemampuan yang diukur adalah menerima, memperhatikan, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakteristik suatu nilai. Skala yang digunakan untuk mengukur ranah afektif seseorang terhadap kegiatan suatu objek diantaranya adalah skala sikap. Hasilnya berupa kategori sikap, yakni mendukung atau positif, menolak atau negatif, dan netral. Sikap pada hakikatnya adalah kecenderungan berperilaku pada seseorang. Ada 3 komponen sikap, yakni kognisi, afeksi, dan konasi. Kognisi berkenaan dengan pengetahuan seseorang tentang objek yang dihadapinya. Afeksi berkenaan dengan perasaan dalam menanggapi objek tersebut, sedangkan konasi berkenaan dengan kecenderungan berbuat terhadap objek tersebut.
Oleh sebab itu, sikap selalu bermakna bila dihadapkan kepada objek tertentu. Skala sikap dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden. Apakah pernyataan itu didukung atau ditolaknya melalui rentangan nilai tertentu. Oleh sebab itu, pernyataan yang diajukan dibagi ke dalam dua kategori, yakni pernyataan positif dan pernyataan negatif. Salah satu skala sikap yang sering digunakan dalam penilaian efektif yaitu skala Likert. Dalam skala Likert, pernyataan-pernyataan yang diajukan, baik pernyataan positif maupun negatif, dinilai oleh subjek dengan sangat setuju, setuju, tidak punya pendapat, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.